young people, how are you guys doing? Senang sekali bisa ibadah kembali bersama dengan teman-teman secara online. Saya mengundang teman-teman untuk ibadah secara offline atau onsite di GKPB Fajar Pengharapan di satelit terdekat dengan kalian, yaitu di Pasir Koja, Kopo, atau Bandung Utara. Saat ini mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada buat kami, dan saat ini kami minta Tuhan bahwa kami untuk belajar semakin hari semakin diperbaharui secara budi, secara roh, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk punya tangan yang bersih dan juga hati yang murni serupa dengan diri-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar cerita di Alkitab tentang satu orang anak muda bernama Yusuf. Pernah ya teman-teman ya? Nah, cerita ini sebetulnya dimulai waktu dia remaja. Awalnya saat dia anak-anak, dari lahir sampai anak-anak, dia tidak dicatat sebagaimana waktu dia remaja. Nah, ketika dia remaja, sekitar umur 17 tahun, dia punya kisah yang langsung luar biasa. Hidup Yusuf ini awalnya indah. Kenapa? Karena dia adalah anak bungsu, hampir bungsu sebetulnya, karena dia masih punya satu orang adik lagi bernama Benyamin. Yusuf juga kesayangan papanya. Apapun yang Yusuf mau pasti dia dapatkan. Bahkan Yusuf gak minta pun dikasih sama papanya. So, apa yang terjadi dalam hidup Yusuf? Ada masalah gak ya kira-kira? Semua dimulai dari Kejadian 37 ayat ke-5. Hari itu, Yusuf bermimpi, dan dikatakan suatu kali Yusuf bermimpi. Lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Gak cukup hanya di ayat 7 tadi, ayat 9 Yusuf mimpi lagi. Dikatakan begini, kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf mimpi 2 kali. Dan dia sebagai anak kecil cerita aja ya sama kakak-kakaknya. Dia mimpi sesuatu yang Tuhan berikan. Semua berawal dari mimpi, dari visi dari Tuhan. Tuhan menyatakan, Yusuf, inilah masa depan kamu, inilah tujuan hidup kamu. Dan saat itu Yusuf mendapatkan mimpi yang adalah visi dari Tuhan untuk hidupnya. Yusuf tentu aja senang, dia happy, dan dia gak sabar buat ceritain apa yang dia alami. Tapi dia tidak memikirkan perasaan kakak-kakaknya. Dia pikir, pasti mereka juga bakal seneng deh ngerasain apa yang saya rasain. Padahal kita tahu kalau kita baca selanjutnya di Alkitab, ternyata nggak seperti itu kenyataannya. Setelah mendapat visi dari Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan, apakah semuanya lancar bagi Yusuf? Apakah semuanya jadi jalan tol dan luar biasa bagi Yusuf? Enggak sama sekali. Yusuf malahan dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang yang adalah orang Ismail. Karena saudara-saudaranya ini iri kepada Yusuf. Dan oleh pedagang Ismail ini dia dijual lagi ke Potifar, pejabat Firaun zaman itu. Apa yang terjadi di rumah Potifar kita lihat di Kejadian 39. Ayat 1 dikatakan Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Jadi Potifar ini kepala pengawal raja. Kan kalau raja banyak tuh ya pengawalnya, ini kepalanya. Berarti dia perannya besar sekali dalam kerajaan Mesir ini. Ayat 2, namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Teman-teman, saat ini Yusuf ada di tempat orang Mesir yang sebetulnya dia sedang dalam pengasingan, dalam perbudakan. Tapi dalam perbudakan pun Yusuf disertai Tuhan, dan karena dia disertai Tuhan maka apa saja yang terbuatnya berhasil. Di sini kita belajar bahwa keberhasilan bukan karena hebat atau keren atau hits, tapi semua karena penyertaan Tuhan. Nah, situasi yang baik itu hanya bertahan sebentar aja. Kalau dalam drama drakor, drama Jepang, drama apapun ya teman-teman ya, katanya konfliknya muncul lagi nih. Katanya. Yusuf tiba-tiba masuk penjara. Karena apa? Karena difitnah oleh istri Potifar, tuannya sendiri. Tuannya ini Potifar sangat percaya pada Yusuf. Tapi saat itu Yusuf menolak tawaran istri Potifar untuk menghabiskan waktu bersama untuk ngelakuin yang enggak-enggak, yang melanggar moral. Tapi istri Potifar itu saat itu marah karena Yusuf menolak. Di Kejadian 39 ayat 9 dikatakan begini. Kata Yusuf kepada istri Potifar ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Saat itu Yusuf tidak mau untuk mengecewakan Tuhan dan juga tuannya. Hati Yusuf tidak berniat untuk mendukakan Tuhan. Tindakan Yusuf sejalan dengan niatnya. Tindakan dengan niat itu sejalan. Dia berniat untuk menghormati Tuhan. So, action Yusuf dan intention Yusuf menyenangkan hati Tuhan kedua-duanya. Walaupun akibatnya Yusuf harus mengalami masuk penjara lah, difitnah lah. Akhirnya trust dari Potifar itu rusak. Padahal bukan gara-gara Yusuf. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Nah, ayat 21 lagi-lagi dikatakan begini. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Penyertaan Tuhan lagi nih teman-teman. Awalnya tadi ada penyertaan Tuhan saat dia dijadikan budak dijual pada Potifar. Berhasil nih di rumah Potifar. Sekarang dia di penjara pun ada penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Akhirnya Yusuf ini jadi orang kepercayaan si kepala penjara. Yusuf gak usah diborgol, gak usah diam di dalam penjara, jeruji. Dia jadi kepercayaan si kepala penjara ini. Bahkan dia pegang kuncinya loh. Yusuf menjaga hati dan tangannya tetap bersih. Niatnya tetap bersih, kelakuannya juga tetap bersih. Seperti Yusuf, dia awalnya mendapatkan visi dari Tuhan. Dia mengawali dengan visi dari Tuhan dan melanjutkan dengan berjalan dalam clean hands and pure heart. Walaupun ada banyak halangan, rintangan yang dihadapi, tapi dia tetap mempertahankan tangannya bersih, hatinya murni. Seperti itulah yang kita bisa lakukan. Seperti itulah kita sebagai anak-anak muda, kita bisa mencontoh Yusuf untuk berjalan dengan clean hands and pure heart. Kalau kita sudah berdoa, minta Tuhan berikan kita visi, tujuan hidup, jalan dalam visi Tuhan bukan berarti bebas masalah. Tapi jalan dengan Tuhan artinya jalan dengan iman, ada penyertaan Tuhan. Faith does not ignore the reality of the situation. It simply chooses to believe that God is greater than the situation. Kisah Yusuf nggak berhenti sampai dalam penjara aja. Nggak cukup sampai dia jadi orang kesayangan kepala penjara. One day, Yusuf keluar dari penjara karena raja butuh orang yang bisa menafsirkan mimpi raja. Yusuf pun berhasil menafsirkan mimpi raja. Dia mengartikan mimpi raja itu. Dan akhirnya raja bilang, wah kamu hebat banget, kamu bisa mengartikan mimpi saya. Kalau gitu kamu yang akan bertanggung jawab atas kerajaan ini karena kamu punya rencana dan tahu apa yang jadi arti mimpi tersebut. Yusuf ditunjuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tadinya dia orang nomor 2 di rumah Potifar, kepala pengawal raja. Sekarang dia jadi orang nomor 2 di pemerintahan Mesir. Bagaimanapun keadaannya, mau itu lagi dalam penjara, difitnah si tante Potifar, hati Yusuf selalu mengarah kepada Tuhan. Dan waktu keadaan dia baik, raja pun senang sama dia. Di Kejadian 41 ayat 16, Yusuf bilang begini sama raja. Bukan aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Ketika Yusuf sudah jadi penguasa, Yusuf tidak bilang, memang sih gue bertahan, memang sih gua dan gua. Tapi dia bilang, bukan aku, melainkan Tuhan. Bukan aku, melainkan karena Tuhan. Saat dia sedang dalam keadaan yang baik, dia sudah di posisi yang tinggi, nomor 2 loh setelah raja. Yusuf bertemu kembali dengan kakak-kakaknya yang dulu menjual dia ke pedagang dari Ismail tadi. Yusuf harusnya bete dong dan harusnya dia berpikir, nah sekarang nih waktunya aku jatuhkan hukuman atas mereka atau menyimpan dendam. Malah sebaliknya, Yusuf kangen, Yusuf menangis, dia terharu dan dengan kasih dia memberikan segala yang diperlukan oleh keluarganya. Yusuf dari awal sejak Tuhan memberikan visi, memberikan mimpi, sampai dia menjadi penguasa di Mesir, dia menjaga tangannya tetap bersih dan hatinya tetap murni. Tidak ada terbersit dalam pemikirannya bahwa lihat aja nanti, lihat aja, nggak ada teman-teman. Sangat sulit ya untuk menjaga clean hands, pure heart. Memang betul, tapi itulah yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita baca di Mazmur 24 ayat ketiga, dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada
yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya siapa yang boleh ngobrol sama Tuhan, siapa yang boleh memberikan persembahan pada Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yaitu dalam actionnya dia bersih, dan murni hatinya, dalam intentionnya dia juga menjaga. Seringkali kita pikir, yang penting kelihatan orang bagus. Tapi gak cukup sampai situ. Tuhan melihat hati kita. Yusuf menjaga action dan intention. Dia menjaga clean hands, pure heart dalam karakternya. Dia tetap menjaga saat dia dalam keadaan yang buruk. Waktu itu dia dijual. Dia menjaga, dia tetap bertindak dengan yang maksimal. Walaupun waktu dia dijual di rumah Potifar, dia lihat, wah saya ini jadi budak nih. Tapi karakternya gak berubah. Dia tetap melakukan yang terbaik sampai akhirnya dia dipercaya oleh Potifar. Dia juga menjaga tangan dan hatinya bersih dalam purity. Dia menjaga kekudusannya. Dia gak mengiyakan ketika ada tantangan terhadap moralitasnya. Lalu dia menjaga clean hands, pure heart dalam ketulusannya, sincerity. Dia tetap tulus. Walaupun waktu dia menerjemahkan mimpi tukang roti, tukang anggur yang ada dalam penjara, mereka adalah juru anggur raja dan juga juru roti raja. Waktu mereka dibantu Yusuf dan mereka lupa kalau Yusuf pernah bantu, hati Yusuf enggak dendam, hati Yusuf tetap tulus. Dan akhirnya waktu dia mencapai posisi yang tinggi pun, Yusuf menjaga hatinya bersih, Yusuf menjaga hatinya murni dan tangannya bersih ketika dia sedang dalam posisi yang tinggi. Dia nggak jadi sombong, dia nggak menjadi otoriter, apalagi dia menghukum orang-orang yang bagi dia layak untuk dihukum. Walaupun saudara-saudaranya merancangkan yang jahat, dia bilang, engkau boleh merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan yang baik untuk menolong kita semua. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya hati kita yang bisa kita jaga. Kita nggak bisa jaga hati orang lain, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain omongin, apa yang orang lain perkatakan, tapi kita bisa menjaga hati kita. We cannot control someone's hands and heart, but we can control ours. Teman-teman, hari ini kalau teman-teman ingin berjalan dalam visi Tuhan seperti Yusuf dan ingin tetap menjaga agar hatimu murni, agar tanganmu bersih, sama-sama kita harus meminta Roh Kudus yang menuntun kita karena kita tidak akan mampu. Seperti Yusuf, selalu dikatakan Yusuf disertai Tuhan. Selalu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dalam ayat ini, dalam Kejadian di 37, 39 dan seterusnya. Penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil. Bukan karena kehebatannya, bukan karena latar belakangnya, tapi karena dia disertai Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, meminta penyertaan Tuhan, meminta kepenuhan Roh Kudus agar kita bisa berjalan dengan clean hands and pure heart. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menginginkan untuk kami berhasil menjalankan panggilan yang Tuhan berikan. Engkau Allah yang tidak akan membiarkan kami salah jalan. Engkau Allah yang akan terus berkata-kata dan mengarahkan kemana Engkau ingin kami berjalan. Hari ini Tuhan, kami minta murnikan hati kami sehingga kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Tolong kami Tuhan, bersihkan tangan kami. Seringkali kami jatuh dalam dosa, seringkali kami salah bertindak, ada action yang salah. Tapi kami meminta agar Tuhan yang membersihkan hati kami, membersihkan tangan kami sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk berjalan dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Terima kasih Tuhan, hanya dengan penyertaan-Mu, hanya dengan Roh Kudus-Mu kami mampu berjalan sebagai anak Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, memampukan engkau untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perkataanmu, dalam setiap tindakanmu, dalam setiap keputusanmu. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. And all glory to God. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kalau teman-teman perlu didoakan atau ada sesuatu yang mau diceritakan, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada counselor dan pendoa yang siap untuk mendoakan kalian semua. So happy weekend, God bless you.